Halo teman-teman pejuang BUMN maupun CPNS. Baik, kali ini saya akan membahas tryout yang part 1 ya, untuk persiapan tes BUMN 2025 yang sudah saya upload sebelumnya. Baik, langsung saja. Di sini ada nomor 1, Bambang meninggalkan kota A pukul 6.15 dan sampai di kota B 9.45 jika dia mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam dan dia beristirahat 1 jam ya. Untuk makan berapa kilometer jarak A ke B. Jadi ini materi dasar kelas SMP dulu ya teman-teman ya. Jadi kita tahu dulu V itu adalah jarak dibagi waktu. Nah, ini perlu teman-teman hafalin ya. Nah, karena di sini nyari jarak, berarti S itu sama dengan V kali T. Nah, V-nya sudah ada di sini 60 km per jam, T-nya itu waktu. Waktunya berapa? Karena di sini ada istirahat 1 jam, berarti kan jalannya itu dikurangi 1 jam dulu ya. Berarti datangnya nyampe 9.45 kurangi 1 jam 8.45, berarti 6.15 ke 8.45 itu adalah 2 jam setengah ya. 2 jam setengah bisa kita tulis 2,5 jam. Nah, ini tinggal dikali aja teman-teman ya. Ini kalau dikali ketemunya 150 km, sehingga jawabannya yang C. Selanjutnya untuk nomor 2, jika sebuah bujur sangkar P, bujur sangkar itu persegi ya, luasnya 64, jadi karena luasnya persegi itu 64, luas persegi itu kan S kuadrat ya, S kuadrat 64, sehingga sisinya adalah 8 dan sisinya X ya, berarti ini bisa kita tulis sama dengan X ya, sisinya 8. Dan Q adalah sebuah 4 persegi panjang, di mana salah satu sisinya adalah 4, jadi ada Q itu adalah persegi panjang yang salah satu sisinya adalah 4, sisi lainnya Y. Bila P sama dengan Q, maka nah berarti kan luasnya P tadi harus sama dengan luasnya Q. Luas P sama dengan luas Q. Luas P tadi 64, luas Q persegi panjang rumusnya 4 kali Y, panjang kali lebar. Sehingga Y-nya di sini 64 dibagi 4 itu adalah 16. Nah, sehingga kita suruh menentukan perbandingan X dengan Y. X-nya 8, Y-nya 16. Berarti jawabannya yang B. Selanjutnya untuk nomor 3, jika seseorang berjalan menempuh jarak 2/5 km dalam waktu 5 menit, berapa kecepatan rata-rata perjalanan orang tersebut dalam 1 jam? Nah, ini kita bisa pakai yang tadi ya. Kita cari dulu V-nya ya. V itu tadi kan S per T ya. S-nya adalah 2/5, T-nya adalah 5 ya. Ini masih 5 menit, ini kilometer, ini menit. Nah, kalau kita jadikan jam, kan mintanya dalam 1 jam ya teman-teman ya. 2/5 sudah kilo, menit dijadikan jam, itu dibagi 60 ya. Sehingga ini kalau kita balik 2/5 dikali 60/5 ya. Sehingga ini kalau mau dicoret juga bisa. 60 dibagi 5 itu adalah 12, sehingga hasilnya 24/5. Ini kalau dijadikan desimal, karena jawabannya desimal adalah 4,8 km per jam ya. Sehingga jawabannya yang D. Baik, selanjutnya untuk nomor 4, sebuah salib sumbu siku-siku X dan Y dengan titik pusat 0,0 dengan sumbu X plus ke arah timur dan Y plus ke arah utara diputar dengan titik 0 sebagai pusat putaran ke arah lawan jarum jam. Jadi kalau kita gambar, ini asalnya ya, sumbu X, sumbu Y. Nah,
Kemudian ini akan diputar pusatnya ke arah lawan jarum jam. Kalau jarum jam kan ke kanan ya, ini berarti diputarnya ke sini, tek gini ya. Jadi ini diputarnya gini, set. Nah, jadinya seperti apa? Sehingga sumbu X plus lama, ini kan yang lama ya, dengan sumbu Y plus baru membentuk sudut 120 derajat. Nah, berarti ini dengan Y yang baru 120 derajat. Kalau ini kan 90 ya, berarti di sini nanti Y-nya. Nah, ini adalah Y yang baru. Ya, kalau saya kasih aksen, ini besarnya adalah 120. Nah, ini 120. Sehingga kalau ini muternya ke sini, ini juga pastinya ke sana ya. Karena tadi diputar barengan. Ini X absen. Nah, sekarang pertanyaannya, berapakah derajat besar sudut antara sumbu X plus baru ini X aksen ini ya, dengan sumbu Y plus lama. Berarti ini dengan ini yang ditanyain. Nah, segini berapa? Nah, ini tadi kan karena 120, kesininya kan berarti 30 ya. Berarti ini juga 30. Berarti sisanya adalah 60 derajat gitu ya. Sehingga jawabannya yang C. Baik, selanjutnya untuk nomor 5, seorang siswa memperoleh nilai 91, 88, 86 dan 78 untuk 4 mata pelajaran. Berapa nilai yang harus diperoleh oleh mata pelajaran kelima agar dia memperoleh rata-rata? Jadi yang perlu teman-teman ingat-ingat adalah rumus rata-rata dulu ya. Ini juga dari SD sudah ada sebenarnya. Rata-rata karena ngomongnya nilai, berarti ya jumlah nilai dari n data, sebanyak n data dibagi dengan n. N itu banyaknya data ya. Jadi rumus ini yang perlu teman-teman hafalin karena rata-rata dipastikan keluar di tes apapun ya, CPNS maupun BUMN. Selanjutnya, karena nyari nilai yang harus ditambahkan atau nilai yang kelima agar rata-ratanya itu 85, caranya gimana? Ya, kita langsung aja 85 itu kan rata-rata nih ya. Jumlah nilai berarti ini ditambah semua, 91 tambah 88 tambah 86 tambah 78 ditambah, anggap aja yang nilai kelimanya X ya, ditambah X dibagi 5. Nah, gini. Nanti ketemu X-nya ya. Ini tinggal kali silang. Ini kalau dikali silang ketemunya 425. Ini kalau kalian tambah, keempatnya ini adalah 343 plus X. Sehingga X-nya itu 425 kurangi 343. Hasilnya adalah 82. Sehingga jawabannya yang D. Baik, selanjutnya untuk nomor 6. Sebuah bejana berbentuk silinder. Silinder itu tabung ya. Berisi air sepertiganya. Jika ditambah air 3 liter lagi, bejana ini menjadi berisi setengahnya. Berapa liter kapasitas bejana? Oke, kalau nya itu kan berarti penuh ya. Kalau nya penuh itu anggap X. Ini juga X. Nah, 3 liter ini itu kan tambahannya ya. Setelah sepertiga jadinya setengah. Berarti kesimpulannya 3 liter itu diperoleh dari setengah X dikurangi sepertiga X gitu kan. Jadi 3 liter sama dengan ini, kalau dijadikan sama penyebutnya 6 ya. Berarti ini jadi 3X dikurangi 2X. Jadinya adalah X per 6. Sehingga nyari X-nya ini tinggal kali silang. 3 kali 6, 18. Maka jawabannya yang B. Baik, selanjutnya untuk nomor 7. Jika X rupiah dibagi merata pada N orang, setiap orang akan memperoleh bagian 60.000. Berarti X itu kan rata-rata ya. Rata-ratanya itu adalah X
dibagi merata pada N orang, berarti X itu sebenarnya adalah 60.000 kali N ya, 60.000 kali N ya. Jika seorang lain bergabung pada kelompok di atas dan jika X rupiah dibagi merata, itu ketemunya satu orang 50.000, berarti 50.000 ini dikali N-nya tadi ditambah satu orang gitu ya. Nah, karena ini sama-sama X, ini tinggal kita samain ya, 60.000 N nilainya harus sama dengan ini, kalau dikali satu per satu distributif berarti 50.000 N ditambah 50.000. Ini pindah ke sini jadi 10.000 N sama dengan 50.000. Sehingga N-nya adalah 5. Nah, ternyata banyak orangnya 5. Karena pertanyaan nyari X, balik lagi ke sini ya. Boleh ambil yang atas atau yang bawah. Sehingga X itu adalah 60.000 dikali 5. Totalnya 300.000. Sehingga jawabannya yang D. Selanjutnya untuk nomor 8, jika tabung P tingginya 2 kali tinggi tabung Q, jadi diketahui TP itu adalah 2 kali TQ. Jari-jarinya setengah dari tabung Q, berarti R-nya P itu setengah dari R-nya Q. Perbandingan isi tabung P terhadap isi tabung Q. Jadi kita cari volume ya, perbandingan volumenya P dibanding volumenya Q. Nah, volume tabung itu adalah luas alas kali tinggi PR kuadrat T. Karena ini P dikasih P semua per PR Q kuadrat TQ. Nah, ada yang bisa dicoret, kita coret ya. P-nya coret. Sehingga tinggal kita substitusi nih, mau dijadikan Q semua atau P semua, biar nanti ada yang sama-sama bisa dicoret. Kalau yang atas tetap RP kuadrat kali TP, yang bawah harus kita jadikan dalam bentuk P ya. Berarti RQ, RQ itu kan, ini duanya bisa ke sana, 2RP ya. Sehingga ini bisa diganti 2RP kuadrat dikali TQ-nya itu setengah dari TP, setengah TP. Nah, seperti ini. Sehingga kalau kita jabarkan RP kuadrat kali TP per 2 kuadrat itu 4, RP kuadrat kali setengah TP. Nah, sekarang kita coret nih RP kuadrat TP-nya ya. Sehingga hasil akhirnya adalah yang atas 1, yang bawah 4 kali setengah itu 2. Jadi perbandingannya 1:2 yang B. Baik, selanjutnya nomor 9. Seorang pedagang menjual sebuah barang dengan harga 80.000 dan memperoleh laba 25% dari harga beli. Berapakah harga beli? Nah, teman-teman yang perlu diingat adalah penjualan itu kan harga beli ditambahi laba ya, karena laba di sini. Nah, harga jualnya sudah diketahui 80.000, harga belinya nggak tahu, kita misalin B. Laba itu kan diperoleh dari persentasenya dikali laba gitu ya. Sehingga ini kalau kita sederhanain 1/4, jadi 80.000 itu sama dengan B ditambah 1/4 B. Kalau disamakan penyebutnya jadi 5/4 B. Nah, ini tinggal kali silang. Sebelum kali silang boleh kalian coret dulu nih. 80 dibagi 5 adalah 16 ya. Sehingga 16 kali 4 jadinya 64.000 itu adalah harga belinya. Maka jawabannya yang C. Baik, selanjutnya nomor 10. Seorang pekerja dibayar Rp800 per jam. Dia bekerja dari pukul 8 sampai 16, berarti 8 jam ya. Dia akan dibayar tambahan 50% per jam untuk selewatnya pukul 16. Berarti ketika 1 jam lebih dari 8 jam itu dibayar berapa? Ditambahi 50%. Berarti 50% dari ini kan 400 ya.
Jadi tambahannya itu adalah 400 tambah ini. Per jamnya itu 1.200 per jam berarti ya. Lemburannya anggap aja gitu. Jika dia memperoleh bayaran 8.000 pada hari itu, pukul berapa dia pulang? Nah, berarti kita kurangi 8 jam dulu ya. Kita cari dulu 8.000 dikurangi 800 kali 8 jam ya. Nah, seperti ini. Berarti 8.000 dikurangi 6.400. Maka sisanya adalah 1.600. Oke ya. Sisanya 1.600 itu kalau dijadikan jam lagi lemburannya, nah per jamnya itu kan 1.200 ya. Kalau kita kurangi 1.200, maka sisanya lagi 400. Nah, jadi kita sudah tahu 8 jam, yang ini adalah 1 jam. Nah, tinggal 400 itu berapa jam? Berarti 400-nya kita bagi dengan 1.200. Ini kali jam. Nah, gitu ya. Sehingga ini 1/3 jam. 1/3 jam itu kalau dijadikan menit, jadinya adalah 20 menit. Oke, jadi di total semua 8 tambah 1 9, 9 sama 20 menit. Jadi jam 8.00 ditambah 9, 20 menit. Jadinya adalah 17.20 pulangnya ya. Sehingga jawabannya yang E. Selanjutnya nomor 11, seorang mahasiswa melakukan percobaan di laboratorium dan mendapatkan kesimpulan bahwa perbandingan populasi kuman yang bersifat X dengan populasi kuman yang tidak bersifat X. Kalau bersifat X kita misalkan A, yang tidak bersifat X kita misalkan B, berarti kita punya A banding B itu adalah 5/3 ya. Bahwa 3/8 dari kuman yang tidak bersifat X adalah jantan ya. Jadi diketahui 3/8 dari B itu adalah jantan. Nah, berapa populasi kuman X jantan terhadap populasi kuman seluruhnya? Nanti kan diketahui yang B ya, berarti otomatis yang A juga 3/8 A juga itu jantan. Nah, tugas kita nyari masing-masing A sama B-nya itu berapa gitu ya. Karena ini ada 8 sama 3, ini bisa kalian cari semacam KPK-nya ya. Jadi KPK-nya itu kan 8 sama 3 tinggal dikali aja 24. Atau ini juga bisa langsung kalian kali, perbandingannya itu 8 sama 8. Sehingga ini 40, ini 24. Nah, inilah yang sebenarnya hanya 40, B-nya 24. Nah, kita suruh nyari berapa populasi kuman X jantan terhadap. Berarti ini dibandingkan lagi ya. Jadi membandingkan jantannya yang A dengan seluruhnya. Nah, gini ya. Jantan A berarti 3/8 kali A-nya sendiri itu adalah 40. Per seluruhnya, ini 40 sama 24, 64. Nah, gitu ya. Ini kalau kita coret 5 kali 3 adalah 15. 15/64. Maka jawabannya yang E. Selanjutnya untuk nomor 12, sebuah perusahaan mengurangi jam kerja pegawainya dari 40 jam per minggu menjadi 36 jam per minggu tanpa mengurangi gaji. Jika seorang pegawai tadinya diberi gaji X per jam, berapa rupiahkah per jam gaji sekarang? Nah, ini pakai perbandingan ya teman-teman ya. Jadi yang awalnya X per jam itu kan kerjanya selama 40 jam. Nah, kalau misalkan ini saya misalkan Y, nah saat Y per jam
itu kerjanya 36 jam. Nah, berapakah Y gitu kan dalam bentuk X, karena di sini jawabannya dalam bentuk X ya. Nah, ini perbandingan berbalik nilai ya teman-teman ya. Jadi kalau waktunya semakin sedikit ya, otomatis per jamnya juga akan semakin banyak gitu ya, karena gajinya tetap. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi karena ini min, ini plus, kan otomatis kalau jamnya sedikit dibagi lebih sedikit kan gajinya semakin banyak ya jatuhnya ya per jam. Karena ini plus ini min, maka berbalik nilai. Cara ngerjakannya gimana? X per Y ini dibalik aja, 36/40 gitu ya. Ini kita sederhanakan dulu, sama-sama dibagi 4, ini adalah 9, ini 10. Sehingga untuk nyari Y tinggal kali silang ya. Ini kalau kali silang kan 10X sama dengan 9Y. Ini saya agak pelan-pelan. Y-nya berarti 10X dibagi 9. Sehingga jawabannya yang E. Baik, selanjutnya untuk nomor 13. Seorang pekerja mengecat tembok yang tingginya 3 meter dan telah sepertiganya selesai. Jadi bisa kita ilustrasikan pakai gambar ya teman-teman ya. Jadi ini misalkan temboknya, ini panjangnya, ini tingginya ya. Tingginya itu 3 meter. Nah, sudah dikerjakan selesai segini, anggap aja ini sudah dicat. Karena sepertiganya berarti ini 1 meter gitu ya, sisanya 2 meter ya. Oke, kemudian jika dia selanjutnya mengecat tembok 10 meter persegi lagi, dia sudah akan 3/4 selesai. Nah, berarti anggap aja misalkan ngecat lagi segini, ini yang dicat 10 meter persegi, itu totalnya ini sampai sini itu sudah 3/4 dari tingginya ya. Jadi kalau kita nyari yang ini tingginya berapa, bisa dari sini ya. Jadi 3/4 kali tingginya kan 3 ya. Berarti ini jadi 9/4 ya. Jadi ini sampai sini itu adalah 9/4. Kita mau nyari yang hijau aja. Berarti yang hijau itu tingginya adalah, tinggi yang hijau itu adalah 9/4 dikurangi 1. Ini kalau samakan penyebut jadi 4/4, ketemunya 5/4. Nah, sehingga tingginya ini adalah 5/4. Nah, cari luasnya yang hijau. Luasnya yang hijau itu kan 5/4 tingginya kali P ya. Nah, hasilnya harus 10 meter. Kan ini tadi totalnya 10 meter persegi ya. Nah, berapakah panjangnya? Ini bisa dicoret 1, 2 kali silang sehingga panjangnya adalah 8. Semoga paham ya teman-teman ya. Ini saya agak pelan-pelan. Selanjutnya untuk nomor 14, seorang dari titik X berjalan ke timur 1 kilo, kemudian 2 kilo ke utara, lalu 1 kilo ke timur lagi, terus 1 kilo ke utara, 1 kilo lagi ke timur, dan 1 kilo ke utara. Nah, ini kita bisa gambar dulu ya. Misalkan ini adalah X-nya, ke timur itu ke kanan ya, 1, kemudian naiknya utara itu 2, kemudian ke timur lagi 1, ke utara lagi 1, kemudian ke timur lagi 1, ke utara lagi 1. Nah, ini nyampe titik Y gitu ya. Berapa kilometer jarak titik X dari titik Y? Berarti nyari jarak ini ke sini ya. Nah, ini sebenarnya kalau bisa kita ganti, ini kalau seret-seret yang horizontal ini kita tambah semua ada 1, 2, 3. Jadi dia bisa diwakili gini, seret, ini 3. Kemudian yang berdiri 2, 1, 1, berarti 4. Nah, ini tingginya 4 ya. Ini adalah Y, ini X-nya. Nah, yang ditanyakan jarak X ke Y. Nah, berarti kan ini pakai Pitagoras ya teman-teman ya.
Kalau teman-teman masih hafal triple Pythagoras ada 3, ada 4, miringnya pasti 5. Gitu ya. Jawabannya yang D, itu untuk mempercepat. Kalau enggak ya berarti ngafalin rumus Pythagoras lagi. Miring kuadrat itu adalah samping kuadrat tambah samping kuadrat. Nanti kalau dihitung ini adalah 25, sehingga M itu akar 25, 5 gitu ya. Baik teman-teman, untuk soal yang terakhir dari TO pertama, persiapan BUMN, panitia mengedarkan undangan pertemuan untuk 50 wanita dan 70 pria. Jadi wanitanya 50, prianya 70. Ternyata 40% dari undangan wanita dan 50% undangan pria hadir. Kira-kira berapa persen yang hadir? Nah, berarti kita nyari ini ya. Ini kan yang hadir. Jadi nyari yang hadir wanitanya 40% dari 50, ini bisa dicoret 1, 2 dibagi 20. Kemudian 70 tadi pria ya, pria yang hadir itu adalah 50%-nya. Dari 70, 50% itu separuh ya, berarti 35. Nah, ini kalau dijadikan persentase, berarti ini ditotal dulu nih. Ini totalnya adalah 55. Jadi nyari persentase yang hadir, itu adalah banyaknya yang hadir dibagi total semua. Total semua adalah 120. Karena dijadikan persen lagi, berarti ya dikali 100%. Nah, ini kalau kalian hitung nanti 5500 dibagi 120, ini coret-coret persen ya. Nah, ini bisa kalian hitung Prokapit biasa, ketemunya adalah 45,8, karena nggak ada koma, maka dibulatkan jadi 46. Ya, sehingga jawabannya yang D. Baik teman-teman, semoga bermanfaat dan semoga lolos tes BUMN-nya tahun ini. Sampai jumpa di pembahasan soal tryout berikutnya. Terima kasih.